Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Supri? Alhamdulillah sehat, semangat luar biasa. Bagaimana? Kacamata baru kayaknya nih. Ya? Kacamata baru ya? Enggak, kacamata cadangan. Ketahuan kan? Detail banget kalau ngeliat orang. Kesadarannya sangat dalam terhadap poin-poin detail. Masya Allah. Sampai kacamata pun hafal. Iya, apalah. Allah Akbar. Oke, kita sapa dulu nih Pak teman-teman yang ada di Facebook ya. Facebook Mas Supriyanto. Kita ketemu lagi di acara rutin hari Selasa malam. Podcast Osa and Partner, Masya Allah, akan berbicara mengenai topik-topik menarik. Diulas dengan cara yang nggak menarik. Warung kopi maksudnya, tapi bagi kita menarik. Insya Allah akan memberikan insight-insight menarik bagaimana mengambil pelajaran, mengambil peluang, belajar dari pengalaman, dan insya Allah menjadikan diri kita menjadi lebih berwawasan. Oke gitu Pak saya? Iya. Siap. Kata istriku bergaya. Gak apa-apa, gaya-gaya dikit. Dia tapi senang suaminya bergaya itu. Masya Allah. Jangan jadi laku ya. Oke. Tapi nanti tenang aja Pak Sa. Semakin mendekati hari kiamat, jumlah wanita semakin banyak, jumlah laki-laki semakin sedikit karena akan punah. Maka satu laki-laki akan menaungi 40 wanita. Ini live loh. Tuh kacau ini. Live. Oke. Tema kita malam hari ini adalah mengenai, kita mau ngeramal-ngeramal dulu nih Pak Ustaz, jadi dukun. Iya. Dukun masa depan. Nggak sirik kan ini kan? Nggak. Mau meramal cuaca, perkiraan apa yang akan terjadi kira-kira di tahun 2022 dan ke depan ya, yang bisa kita jangkau dengan indera ke-13 kita. Nah, dan saya sudah mencoba mengumpulkan beberapa beberapa topik yang sudah juga dibahas oleh para ahli dan ahlinya ahli, core of the core, Pak Ndul. Yes. Yang pertama adalah topik pendidikan. Topik pendidikan yaitu bagaimana kondisi pendidikan ke depan ya. Apakah masih sama atau sudah berubah? Yang kedua adalah topik kesehatan. Oke, pendidikan kesehatan. Tema-tema kesehatan, prediksinya akan terjadi apa, perubahannya bagaimana. Kemudian sosial, dan yang keempat adalah bisnis dan keuangan. Oke, ya ini kita sering kemarin ngobrol di bisnis dan keuangan, jadi nanti kita taruh terakhir. Oke. Kemudian Jangan ini banyak-banyak, Mas. Gimana? Jangan banyak-banyak. Oh, nanti sampainya berapa ini rencananya. Nanti kayaknya kalau dibahas semuanya sampai jam 12 malam. Oke, 4 dulu, tapi nanti sampainya mana? Kalau sampai ya kita bahas sampai 4 banyak, kalau nggak sampai ya sampainya mana. Oke. Kemudian prolognya ini adalah ini gini nih. Dunia akan berubah semakin cepat, ya, teknologi semakin cepat, dan itu mendekati kecepatan itu kan identik dengan rumus waktu ya. Kecepatan mengakibatkan itu jarak. Ketika kecepatan itu semakin cepat, maka waktunya semakin sedikit. Dalam hukum energi itu semakin mendekati fisika kuantum. Kecepatannya itu mendekati kecepatan cahaya. Kalau sudah melebihi kecepatan cahaya, kata para peneliti energi kuantum itu Pak Osa, jadi yang membatasi materi dan non materi, yang dimana waktu itu tidak berarti lagi gitu.
Sebagaimana di akhirat itu waktu kan seakan-akan dan nggak ada ya, karena satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Itu adalah kecepatan cahaya. Jadi ketika kecepatan sesuatu itu sudah melewati kecepatan cahaya, maka lorong waktu yang ada di film-film itu secara teoritik itu bisa terjadi gitu. Lorong waktu itu. Nah, ini memang kecepatan-kecepatan akan terus cepat ya, apalagi dengan didukung oleh teknologi yang semakin ditemukan manusia, teknologi-teknologi siluman yang nggak kelihatan, mungkin dulu domainnya hantu yang berubah, berpindah, kemudian energi yang nggak kelihatan, frekuensi, Jadi yang telepati. dipakai definisinya aja Pak Supri ya, silumannya definisinya, tapi bukan arti harfiahnya ya. Ya, artinya tuh sebuah dunia yang non fisik, ya, nggak materi lagi. Seperti kita sekarang bisa ngobrol, nggak ketemu secara materi, tapi secara hubungan kan terjadi gitu, komunikasi. Kemudian itu siluman dalam tanda kutip tadi, dunia-dunia yang non materi gitu. Nah, sepertinya ke depan akan banyak lagi dunia-dunia non materi. Makanya kenapa ini prolog dari saya, karena ini maksud saya gini nih, diskusinya gini kita agak rubah, karena Pak Osa itu kan pandai menganalisis gitu. Kalau saya pandai ngomong tapi nggak teranalisis, kadang asal jeplak. Lah Pak Osa pinter nganalisis, maka saya kasih prolognya dulu, nanti Pak Osa yang analisis. Oke. Ke depan itu seperti yang disiapkan oleh Mark Zuckerberg, Facebook, dan perusahaan-perusahaan besar lain, ya, Microsoft dan lain-lain, itu ke metaverse. Itu kan berarti sebelumnya bukan metaverse, sebelumnya itu universe. Universe itu dunia materi kesatuan gitu, atau dunia materi ke materi. Metaverse itu dunia yang non materi, karena realitanya itu bukan realita materi lagi, tapi bisa terasa pengalaman ketemu, pengalaman aktivitasnya kerasa, tapi tidak secara materi gitu. Itu metaverse. Jadi dunianya bukan dunia materi lagi, dunianya lebih dalam. Realitanya kerasa, pengalamannya ada, tapi tidak di dunia materi gitu. Di dunia energi, dunia frekuensi, dan itu pengalamannya nyata. Nah, meta itu meninggalkan dunia bukan meninggalkan ya, tapi artinya itu sebetulnya manusia memasuki zona baru, bukan pindah, tapi dia bisa switch gitu loh ke zona metaverse, zona virtual reality, ya, realitas virtual dan dunia materi gitu. Berarti akan memiliki dua dunia seakan-akan gitu. Oke, dan itu akan mengubah banyak hal pada 4 hal yang akan kita bahas malam ini. Oke, itu prolog dari saya, Pak Osa. Monggo silahkan guru pembimbing untuk memberikan analisa akan apa yang warung terjadi. Ini warung. Hah? Warung ini warung. Loh, ini kalau dunia apa perdukunan harus ada guru pembimbingnya. Oke, monggo. Tadi Mas Supri udah sebutin poin-poinnya tuh. Poin apa aja ya lu tadi? Yang pertama pendidikan. Pendidikan. Ya. Saya cenderung ini kan perkiraan ya, perkiraan nih, Supri ya. Ini temanya nih antara degree on degree, atau non degree ya, gitu kalau bahasanya Renal Kasali itu. Iya, ini kan kenyataan dan contohnya ya. Kenyataan dan contohnya udah terjadi nih beberapa tahun ini. Misalnya si Vicky Naki itu, ya, dia bilang bahwa bisa belajar bahasa hanya dari YouTube gitu, Mas Supri. Dari YouTube dia bisa bahasa Rusia, Rumania, lalu Spanyol, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, 5 bahasa tuh dia bisa gitu loh. Dan dia ngakunya belajar dari YouTube. Itu contoh dari belajar non degree gitu Mas Supri, iya kan? Dan itu kenyataannya memang bermanfaat banget gitu. Channelnya dia sampai 4,5 juta, kalau nggak salah 4,5 juta subscriber gitu. Dia bisa dapat banyak penghasilan dari situ. Malah
rumorsnya juga dia digait sama Deddy Corbuzier masuk ke dalam timnya gitu. Jadi dari yang non degree orang pun bisa jadi something gitu, bisa jadi sesuatu ya Mas Supri ya. Nah, itu kenyataan dari mungkin ada jutaan orang yang belajar bahasa tapi dia bisa sendiri melalui tanpa sekolah ya, tanpa sekolah Mas Supri ya. Ya. Dan di satu sisi nih kenyataannya juga nih, kita kan pelaku bisnis Mas Supri ya, pelaku usaha ya. Banyak orang-orang yang sekolah punya degree tapi kayaknya nggak jago-jago amat gitu di bidangnya gitu. Misalnya belajar teknik sipil tapi bikin rumah sendiri takut, nggak berani, nggak bisa gitu loh. Ambil sastra Inggris tapi nggak jago-jago amat bahasa Inggrisnya gitu Mas Supri. Nah ini kan akhirnya timbul nih dikotomi mana yang lebih penting, degree sama non degree ya. Ada contoh lain misalnya itu Alif Bata itu kan, Alif Bata dia bisa main band main gitar sampai bagus begitu, sampai gitaris-gitaris yang sekolah mungkin juga bisa kalah itu, atau yang profesional pun bisa kalah gitu. Nah ini kan bisa akhirnya muncul argumen bahwa non degree itu dapat angin lah istilahnya. Saya nggak berani bilang itu lebih bagus ya, tapi jadi dapat angin sekarang gitu. Nah lalu timbul pertanyaan mana yang lebih penting kan, degree atau non degree gitu. Dan jawabannya sih para ahli juga udah bilang dua-duanya penting pasti. Kenapa pentingnya? Karena walaupun sekarang degree kayak kalah angin sama non degree, tapi di degree itu selalu ada acuan, ada acuan, ada jalannya udah tersusun gitu Mas Supri. Kalau non degree, Anda banyak ngeraba-raba mau belajar ini itu, coba sana coba sini, akhirnya juga buang waktu juga gitu. Padahal udah ada silabusnya lah istilahnya gitu. Yeah. Nah, contoh dua orang tadi ya kebetulan bisa jadi jagoan gitu Mas Supri. Tapi kan banyak juga orang yang nggak bisa apa-apa juga gitu. Kayak nanya istilah ini itu nggak ngerti gitu. Nah jadi kalau pendapat saya ya memang ujung-ujungnya dua-duanya penting. Jadi yang melalui jalur sekolah juga harus ada perbaikan. Nah yang jalur non sekolah juga harus punya bahan acuan supaya hasilnya itu jelas gitu Mas Supri. Nah kenapa saya ngomong kayak gini? Karena kalau kita misalnya kita langsung Amerika lah ya Mas Supri ya. Contohnya tukang bangunan gitu Mas Supri. Mas Supri dari kecil misalnya udah bisa nukang gitu ya, bikin kayu, bikin lemari ini segala macam. Tapi Mas Supri nggak akan bisa dapat order, kerja dapat order. Kenapa? Karena harus ngambil sertifikasi Mas Supri. Harus punya sertifikat tukang. Nanti ada ujiannya sendiri kayak kejar paket lah gitulah. Nah, jadi sehebat apapun Anda non degree, tapi kalau nggak punya ijazah lah, tapi bukan ijazah lah. Kalau Anda nggak punya sertifikasi, Anda nggak diakui juga. Dan sertifikasi itu bukan menghambat, misalnya buat menghambat enggak, karena buat melindungi konsumen gitu. Kita pembicaraan itu ya husnuzon lah, nggak husnuzon, ya nggak. Emang dua-duanya harus berjalan beriringan gitu. Jadi memang nggak ada menang kalah gitu. Dua-duanya benar, dua-duanya saling melengkapi. Itu kalau soal degree and non degree Mas. Ya. Kayak gitu. Nah bahkan ini Pak Osa, tadi yang non degree yang jadi crazy rich juga tuh King Salmanan yang trader ya. Itu juga nggak lulus SD aja, lulusan SD aja itu kalau nggak salah. Yang 30 miliar satu bulan penghasilannya. Oke, dan banyak lagi. Kemudian nambahkan juga data dari beberapa orang yang agak dalam mengenai filsafat pendidikan gitu, kayak dibahas di forum-forumnya Cak Nun gitu kan. Iya benar.
banyak mengkritik tentang bahwa pendidikan sekarang itu bukan dunia sekolah sekarang itu bukan benar-benar dunia pendidikan, tapi sekolah sekarang itu hanya menyiapkan para pekerja untuk kebutuhan industri, gitu. Menyiapkan orang-orang untuk kebutuhan industri kapitalis, gitu. Jadi bukan benar-benar pendidikan atau menjadikan manusia menjadi manusia yang lebih keren, lebih hebat, gitu. Ini kayak kenyataannya udah benar tuh Mas Supri. Jadi kayak gini, sekarang kan kita kayak kekurangan penulis kan. Ya. Karena memang basicnya edukasinya nggak dalam gitu. Jadi nggak bisa melihat masalah, menganalisa, lalu kasih conclusion gitu kan. Nah itu benar, saya setuju tuh yang Mas Supri bilang tadi. Berarti memang dunia pendidikannya terjebak menghasilkan para pekerja-pekerja yang melaksanakan sebuah instruksi kerja gitu ya, dari industri. Pernah Indonesia dapat Nobel itu nggak pernah ada. Ya. Oke, kemudian jadi di sana itu ada kamuflase atau ada tanda kutip kalau kita mau bilang keras itu ada penipuan di dunia sekolah atau pendidikan. Tidak hakikat pendidikan itu sendiri gitu maksudnya. Jadi terjebak pada gelar, terjebak pada apa ya, label, simbol sekolah gitu ya, lulusan mana, gelarnya apa. Padahal tapi nggak bisa ngomong gitu juga Mas Supri. Itu sebagian ada yang kayak gitu, ya, tapi nggak semuanya begitu, banyak juga yang hebat-hebat juga. Sebenarnya. Ya maksudnya sebagian seperti itu, banyak terjebak juga. Artinya ada pergeseran di dunia sekolah itu, ada pergeseran gitu pada jalurnya. Harusnya sekolah kan mencerdaskan manusia ya, menjadi manusia yang lebih utuh gitu. Tapi ada pergeseran menjadi memenuhi kebutuhan industri, ya kan? Maka sepertinya ke depan akan balik lagi ini ke jalurnya, karena ternyata tadi tuh ketika non degree ini memang benar-benar sekolah dalam artian yang sebenarnya tanda kutip belajar, dia bisa membuktikan eksistensi kan. Kalau menurut Pak Supri gimana Menteri Pendidikan yang sekarang? Ya, pertama kalau menurut saya pribadi mencoba untuk menggebrak agar mau berubah ya dunia pendidikannya, walaupun kan sistemnya masih sangat kuat banget ya di gitu sih. Ada usaha untuk sana. Nah, kemudian ini tadi ini Pak, apa namanya? Simbol. Jadi pendidikan sepertinya akan bergeser kepada fundamental sekolah atau belajar itu sendiri gitu. Jadi mereka yang eksis baik di degree maupun non degree atau yang benar-benar belajar gitu ya, benar-benar menimba sebuah ilmu untuk sebuah karya gitu ya Pak Osha, bukan sekedar simbol ya. Kita kan sempat punya pengalaman juga interview beberapa orang ya. Oh iya benar, karyawan gitu. Sarjana ya, tapi kan jauh banget ya kan. Sarjana memang ada ijazahnya, tapi kayak akuntansi, tapi nggak ngerti akuntansi. Ini agak aneh nih. Memang ada kemunduran. Kalau dulu kan yang para pejuang-pejuang dulu itu sekolah tapi benar-benar cerdas. Tapi mungkin juga yang ngelamar tuh emang lagi kebetulan nggak keren aja. Oh iya. Artinya nih banyak juga sih di luar. Artinya kalau filter benar dunia pendidikan itu memfilter, artinya itu nggak lolos seleksi untuk mendapatkan graduate kan, nggak dapat tapi kan ternyata kan nggak tersaring gitu. Iya. Gagal. Oke, sepertinya dunia pendidikan akan berubah menjadi lebih benar-benar sekolah ya Pak Asa. Paling enggak sih kalau menurut saya sekarang udah mulai banyak yang sadar bahwa sekolah tuh nggak cuman itu aja gitu Mas, gelar enggak lah. Sekarang tuh berlomba-lomba pengen punya skill ya Mas. Oke, pengen punya skill, pengetahuan dan Oke. Jadi bentuk pendidikan ke depan itu sepertinya akan bagaimana tuh Pak Osa? Apakah akan banyak homeschooling atau kursus atau bagaimana Pak Osa? Enggak sih, kalau perkiraan saya sih business as usual. Ya masih begini aja sih Mas Supri.
Tapi memang ada peningkatan, tapi nggak terlalu signifikan banget. Kalau saya sih ngeliatnya kayak gitu. Ya misalnya kayak perguruan tinggi yang udah ngetop itu kan mereka tetap akan eksis gitu. Dan yang masuk ke sana anaknya udah saringan kan, yang inputnya udah bagus, outputnya pun juga bagus gitu Mas Supri. Ya tetap aja, cuman yang bawahnya ini kayaknya mulai naik gitu, nggak terlalu bawah banget gitu Mas. Oke. Ini untuk saya jadi melihat ini Pak Osah, ini pertanyaan juga nih. Ada pendidikan yang sifatnya mengajarkan skill terapan langsung dengan penelitian atau riset ya. Contohnya gini, apa yang bisa diberikan oleh media saat ini untuk mempelajari sebuah topik, sebuah skill itu lebih luas, lebih sungainya lebih gede daripada apa yang bisa diberikan oleh sekolah atau institusi pendidikan seperti desain grafis gitu. Desain grafis itu kalau belajar di maksudnya di ini ya, desain grafis terapan ya, bukan sebuah riset bagaimana menciptakan sebuah teknologi baru ya, artinya Photoshop gitu-gitu kan, melakukan langsung ya, skill terapan itu apa yang orang belajar dari YouTube, dari kemudian komunitas-komunitas itu apa yang bisa mereka berikan lebih besar daripada belajar di sekolah gitu. Buktinya para desain konten kreator desain grafis itu bukan orang-orang lulusan sekolah, tapi pada sisi konsep kerja mungkin para lulusan degree lebih hebat ya, karena konsep grafis itu harus bagaimana sih, apa yang desain, konsep apanya ya, konsep blueprintnya ya. Artinya sepertinya kalau yang skill terapan ini diterapkan di institusi resmi itu akan kalah kekuatan deh, atau gimana Pak Hasan? Mas Supri kasih contohnya Photoshop sih ya. Saya nggak bisa ya ngambil kayak gitu, karena kan kalau permainannya apa nih orang yang bisa Photoshop. Kalau saya lihat sih, kalau kebanyakan orang belajar Photoshop bisa ujung-ujungnya paling jadi tukang setting atau tukang desain gitu Mas Supri. Tapi nggak pernah bisa konsep besarnya gitu. Orang-orang yang konsep besarnya apa sih? Desain apa? Bikin film misalnya apa? Avenger. Ya itu pasti sekolah Mas Supri, nggak mungkin nggak sinematografi, desain grafis, karena tergantung dunia mana yang mau dimasuki gitu Mas Supri. Anda belajar teknik sipil sendiri, ya Anda nggak akan bisa bikin jembatan yang tanpa nggak akan bisa gitu. Jadi mana playing field-nya yang mana dulu? Itu buat pesawat bisa nggak sekolah tuh Pak Usah? Yang mana? Bisa helikopter itu. Benar, bisa jalan. Bisa terbang. Ini dia nih. Orang tuh seneng ributnya, tapi itu Pak, itu bohong-bohongan. Coba berapa lama dia bisa naik? Saya juga udah contoh videonya, itu sangat-sangat nggak safety lah. Sangat-sangat nggak safety. Dan tidak yakin 100% tidak akan pernah dapat izin terbang. Oke. Sekarang ini ke dunia film yang tadi Pak Usah bilang. Oke lah, mungkin produsernya, sutradaranya dia yang ngerti skema besar ceritanya. Tapi orang yang maksudnya tuh mengedit filmnya dalam arti skill terapannya langsung ya, itu kan kadang-kala bukan lulusan perguruan tinggi. Memang itu nggak ada perguruan tingginya, ada akademi. Tetap aja yang terbaik tetap di Amerika. Di sini nggak ada kan? Coba lihat, Mas Supri sebutin aja. Saudara kita yang gede-gede, Rudi Sudjarwo lulusan Amerika, Rizal Mantovani lulusan Amerika, lalu siapa tuh yang kurus tuh, semuanya Mira Lesmana, semua lulusan Amerika, sekolahnya di Amerika. Jadi kita nggak bisa semuanya tiba-tiba oleh non degree dimasukin, nggak bisa lah, cuman masih yang bawah banget jadi agak naik gitu. Iya. Ini semuanya lulusan akademi sinematografi semua. Bung Chandra itu kan makanya tadi saya bilang Mas, dapat angin nih yang non degree. Angin. Oke, siap. Artinya kalau benar-benar serius belajar, medianya itu akan terbuka luas dan mereka bisa juga
bersaing ya dengan keunggulannya itu ya. Tapi tetap porsi gerbongnya akan lebih mudah ketika mengikuti sistem gitu ya. Ya, benar. Oke, baik. Tetap aja, soalnya kalau itu meraba-raba ya kelamaan. Artinya untuk orang-orang dengan kekuatan keinginan, kekuatan, motivasi yang khusus itu akan bisa ikut punya akses. Saya kasih contoh gini Mas Supri. Nanti gini. Kedepannya nih, misalnya ada sebuah perusahaan atau siapapun butuh pekerja baru, saya yakin banget udah dipakai tuh di Google, di Facebook, itu udah nggak akan ditanya lagi ijazahnya dari mana. Tapi ini ada kasih kasus, lu bisa kerjain nggak? Jadi gitu. Jadi kompetisinya udah enak. Udah asik lah sekarang. Jadi ya kasus kita yang dulu tuh punya ijazah akuntansi, tiba-tiba disuruh bikin laporan nggak bisa, ya udah pasti nggak diterima. Gitu. Kita nggak perlu nanya lagi ijazahnya sekarang, udah ini bisa nggak kerjain? Nah, paling gitu Mas gambarannya. Oke. Artinya ini kemampuan yang akan diuji, bukan gitu lah nih Mas. Ini ada kasus kayak kemarin saya ketemu ada ponakannya teman gitu. Dia diterima di konsultan yang Big Four itulah, di PricewaterhouseCoopers gitu. Bidangnya statistik. Pertanyaannya kira-kira bisa nggak belajar sendiri? Nggak bisa Mas Supri. Karena anak itu memang sekolahan banget itu Mas. Untuk saat ini gitu. Kalau dunia hacker itu itu malah banyak. Ini beda lagi. Hacker dari zaman dulu emang nggak ada sekolahnya. Mana ada sekolah hacker? Nggak ada sekolah hacker mah. Itu memang beda lagi. Tapi kalau yang dunia kerja ya itu. Statistik kan sekarang lagi naik daun nih karena ya big data itu. Ya. Tadi cerita tadi malam aku ditanya pas ada Zoom gitu di Icon Talk komunitas EFT kan, Pak, Bapak apa penulis buku statistik ya gitu. Kenapa emangnya? Ya saya baca buku, nama penulisnya Supriyanto. Yang dia pakai selama ini buku statistik, dikiranya aku ya. Tak bilang itu nama pasaran. Oke. Siap, Pak Oso. Jadi secara sepertinya akan ada jalur jam nih pendidikan yang lain lah. Jalur sekolah baru, nggak apa-apa mendidik ini. Kemudian ini Pak Oso dari sisi aktivitas pendidikan dalam arti gedung, kemudian pertemuan langsung dan lain-lain itu ada juga istilah dari Menteri Pendidikan kan merdeka belajar ya, atau apa istilahnya itu, merdeka lah dalam belajar itu, artinya bebas itu. Itu apakah akan terjadi perubahan pada aktivitas itu, aktivitas gedung dan lain-lain gitu? Oh iya pasti nih. Kebetulan anak saya kan masuk semester 2 nih, mulai kuliah gitu Mas Supri. Kan dia udah dapat silabusnya tuh Mas Supri. Saya lihat gitu. Ternyata ada 20 SKS yang merdeka belajar. 20 atau 22 SKS gitu. Itu kan equal dengan 1 semester ya. Iya. Tapi kan nggak bisa 1 semester, karena kan nggak bisa langsung di luar semua dengan tema yang berbeda-beda. Pasti mungkin dibagi-bagi gitu kan. Misalnya semester 5, 6, 7, 8 gitu kan. Misalnya 4 semester itu misalnya ngambil 4 SKS lah, atau 5 SKS gitu kan. Saya lihat juga cukup keren sih. Jadi ini contohnya sebenarnya kayak di Amerika lagi saya ngomong, bukannya Amerika segalanya, cuman contohnya yang bisa saya sebutin itu Mas Supri. Saya pernah ketemu orang gitu, dia kalau nggak salah filsafat atau apa gitu, lalu dia ngambil kelas fisika, dibolehkan gitu di sana di Amerika Mas Supri. Nah, karena saya udah pernah tahu orang itu, jadi begitu Nadiem Mendiknas yang sekarang ada seperti itu, ya pasti beliau mencontoh, karena beliau kan sekolah di sana ya, jadi yang bagus-bagus itu diambil, coba diterapkan di sini gitu Mas. Jadi kebebasan lah sekarang, Anda mau belajar apa, jadi minat itu udah dipicu dari awal gitu. Nah apalagi sekarang kan udah keluar peraturan baru nih Mas Supri, SMA tahun ini
udah tidak ada penjurusan lagi, udah nggak ada IPA, IPS, bahasa udah nggak ada nih. Gitu. Saya udah dapat sosialisasinya karena kan anak saya juga masuk SMA di tahun ini gitu. Oh ya udah, jadi ya. Nah ini kan ada dua sisi nih Mas Supri. Bisa iya, bisa bagus, bisa enggak kan? Ya. Bagusnya apa? Peminatan kita jadi jelas kan. Misalnya anak yang mau ngambil apa aja terserah kan. Misalnya dia mau masuk teknik, ya udah nanti fisikanya dibanyakin gitu ngambilnya kan. Kalau dia suka sosial, ya sosialnya dibanyakin gitu. Itu kan bagusnya kan gitu kan, tujuannya kan jadi anak lebih terarah dari awal sesuai bakatnya kan ya. Ya. Itu tujuan bagusnya. Tapi kalau saya pikir ya, misalnya ada anak yang belum terlalu tahu tujuan hidupnya gitu Mas Supri, lalu dia ngambil ngasal gitu. Saya nggak tahu tuh di akhir SMA-nya itu apakah dia bisa switch gitu dari pilihan yang ini ke sini. Nah itu bisa jadi negatif juga Mas Supri. Untuk ininya ya, menurut saya ya, tiba-tiba dia mau ngambil fisika, nggak taunya, aduh nilainya jelek, saya mau switch nih ke sosial. Apakah dimungkinkan ya? Nggak tahu nih, karena kan juga masih baru. Jadi selalu lah ada dua sisi, nggak pernah sempurna semuanya. Gitu. Ya, merdeka belajar ini di samping tadi bebas memilih apa yang mau dipelajari, apakah bisa diartikan juga nanti ke depan itu orang itu dikasih silabus, dikasih program belajarnya, kemudian silakan belajar dari mana saja, nanti lembaga pendidikan hanya tinggal sertifikasi gitu Pak? Nggak sampai sertifikasi sih kayaknya, cuman ya, artinya dia tinggal kali ya, melaksanakan ujiannya apakah sudah menguasai atau belum gitu. Nggak sefrontal itu. Kalau saya ngeliatnya gini Mas Supri, misalnya ada anak dari Fakultas Teknik, ya, dia mau belajar ekonomi, jadi dia loncat ke FE gitu. Dia baru tahap itu kayaknya, nggak sampai sertifikasi, nggak ada sertifikat kayak gitu kan? Iya. Karena kan ini kan baru uji coba juga Mas Supri. Iya. Nggak serta merta, ya kan ada proses ya. Nah, itu kenyataannya kayak gitu. Berarti artinya dunia spesialisasi itu bisa jadi dengan Merdeka Belajar ini agak terbongkar ya? Artinya orang lebih terintegrasi ilmunya gitu ya Pak? Oh bukan, malah jadi lebih spesialis. Karena tadi anak fisika boleh belajar ekonomi gitu-gitu. Gini Mas. Saya pernah ketemu yang belajar filsafat lalu ambil fisika gitu Mas. Ya. Itu kalau saya lihat hasilnya dia gitu, tidak dirasakan pada saat ini gitu Mas. Jadi tidak serta-merta dia jadi jago semuanya gitu. Tapi nanti kita nggak tahu 5 atau 10 tahun ke depan, nah ketika dia ada di posisi misalnya di atas gitu loh, dia jadi lebih hebat untuk melihat masalah dan ngambil keputusan Mas Supri. Karena tahu basic ilmunya gitu. Saya seperti inilah. Yang direktur Shopee itu, Shopee Indonesia, dia kan base-nya ekonomi kalau nggak salah. Tapi dia tahu teknologi. Mungkin pernah ngambil apalah gitu loh. Nah, gunanya sekarang Mas Supri. Jadi dia bisa menghandle para orang-orang teknik itulah. Jadi dia bisa pendekatannya, bisa ngambil keputusan gitu. Coba kalau dia full ekonomi gitu, ya mungkin jadinya ya ada gesekan gitu. Saya sih ngeliatnya kayak gitu. Jadi nggak serta-merta frontal langsung ini jadinya ini enggak lah. Kita ngambil sesuatu kan dikit-dikit nanti di suatu masa kita butuh itu gitu Mas. Artinya gitu. Secara kalau di dunia kesehatan tuh berarti lebih holistik kan ya kan? Iya. Sebuah masalah gitu. Nggak serta-merta jadi enggak. Kayak maksudnya bisa bekam tapi bisa psikologi. Jadi lebih enak kan bekamnya gitu. Iya, oke. Baik, berarti lebih komprehensif melihat sebuah masalah, menyelesaikan sebuah masalah, memberikan solusi lebih komprehensif karena sudut pandangnya lebih luas ya. Jadi kalau melihat gajah bukan hanya dari kakinya tapi dari seluruh bagian. Iya, belalainya gitu kan. Kalau orang buta pegang belalai sangkain gajah bentuknya kayak ular. Iya. Jadi ini just info juga, ini kemarin pas saya baru tahu nih, Pak Osa mungkin udah tahu lebih lama ya. Kayak pas Deddy Corbuzier wawancara sama Novel Baswedan itu kan
ternyata Deddy Corbuzier itu based on-nya itu psikologi. Dunia sekarang kan dunia komunikasi, dunia entertain, dunia konten gitu-gitu. Tapi ternyata memang base-nya psikologi ya. Jadi enak ketika apa itu. Sama ini dia Stephen-nya kan insting. Ya, insting bisa ngadopsi banyak hal. Ya. Oke, siap. Artinya lebih holistik, komprehensif ketika dibolehkan untuk belajar hal-hal lain, tapi dia based on-nya tetap ada keunggulannya yang satu ya. Yeah. Oke, siap. Oke, Pak Osa, kemudian kita geser dulu nih pendidikan, kita keep dulu. Jadi artinya ada konsep dari Menteri Pendidikan Merdeka Belajar, sekilas kita udah agak paham dikit lah jadinya ya, lebih terbuka gitu. Ya bagus lah, insya Allah keren. Nah, dan bagaimana dunia pendidikan yang akan datang, ya artinya bukan lagi pada simbol-simbol gelar dan lain-lain, tapi benar-benar dia harus mencari skill, pengetahuan, ilmu ya dalam belajar itu benar-benar belajar, bukan mencari simbol. Oke, sekarang di dunia kesehatan. Gimana Pak Asa? Wah, kalau kesehatan mau masuk ke bidangnya ini. Ya, ini malam ini Pak Asa yang analisisnya apa kira-kira yang akan terjadi. Kesehatan nih, misalnya tahun 2022 nih, pasti masih seputar vaksin. Ya. Ribut-ributnya vaksin terus. Ya. Oke, tak kasih prolognya nanti Pak Osa yang analisis. Saya mengumpulkan beberapa informasi. Baru saja juga saya baca berita di Inggris itu pemerintah sudah selesai COVID-nya dan dibebaskan tidak memakai masker, artinya no problem itu. Kemudian saya berpendapat karena di dunia kesehatan ini kan banyak dunia yang di belakangnya itu adalah industri kesehatan ya, farmasi gitu ya. Artinya banyak sebetulnya isu, banyak ilmu yang sebenarnya settingan gitu, design by design, nggak benar-benar. Banyak di sana produk marketing seperti harus minum susu gini agar begini, padahal itu kan kepentingannya kepentingan industri, bukan benar-benar kepentingan kesehatan. Jadi sepertinya orang ke depan itu dengan terbukanya informasi itu menjadi terang ya, karena informasi itu kan ilmu itu membuat jadi cahaya gitu. Orang tuh sulit-sulit dibohongi dengan trik-trik marketing atau sesuatu yang ditutup-tutupi gitu, karena kebenaran akan mudah terakses, ya, akan mudah terakses dan kebohongan akan mudah diungkap gitu. Artinya dunia kesehatan ke depan adalah dunia yang akan lebih jujur gitu. Kemudian mungkin karena itulah bisa jadi ini hari-hari terakhir bagi para pebisnis farmasi, maka mereka ngeruk keuntungan sebesar-besarnya, triliunan dari bisnis-bisnis yang sekarang ini. Dan karena memang ini kalau kaitannya sama metaverse, universe itu, memang nanti dunia kesehatan juga akan bergerak gitu. Dari sekedar menangani fisik, dia akan mulai juga memperhatikan di balik fisik, yaitu non fisik gitu, emosional gitu, hubungan emosional dan fisik gitu. Artinya obat juga akan banyak berkurang, karena di komunitas saya, contohnya di komunitas EFT ya Pak saya, itu banyak dokter, banyak sekali dokter, dan mereka itu memisahkan antara kehidupan sebagai profesional dokter dan kehidupan pemahaman tentang kesehatan. Ketika berprofesi profesional dokter kerja di rumah sakit, yaitu adalah SOP dari rumah sakit atau industri kesehatan itu sendiri ya dilaksanakan. Tetapi dalam pemahaman kesehatan itu berbeda gitu. Pemahaman kesehatan itu kan sifatnya pribadi dan keyakinan ya. Itu mereka memahami bahwa kesehatan itu bukan seperti pas kerja di rumah sakit gitu. Dia ada sisi non fisik, ada emosional dan lain-lain. Pendekatannya lebih humanistik dan lebih komprehensif. Tetapi kan itu tidak bisa digunakan, diterapkan ketika di rumah sakit yang dia kena SOP industri kesehatan gitu ya. Industri kesehatan melihatnya berbeda.
industri kesehatan kalau bisa kan obatnya banyak dipakai, mungkin gitu ya kalau tanda kutip pikiran negatifnya. Tapi memang kan yang kenyataannya seperti itu. Nah, kenyataannya banyak seperti itu ya, walaupun nggak sepenuhnya seperti itu, tapi sebagaimana dunia pendidikan tadi, dunia pendidikan udah bergeser daripada mendidik manusia seutuhnya, dan dunia kesehatan juga gitu. Dunia kesehatan tuh bergeser nggak pada jalurnya itu, jadi ada kepentingan industri. Dan sepertinya ke depan akan mulai lagi ke jalur yang benar, bahwa dunia kesehatan itu bagaimana menjadikan orang lebih sehat ya secara manusia gitu, bukan hanya kepentingan industri. Itu pandangan saya, Pak Alsa. Gimana dianalisis dong? Silakan. Yang Mas Supri omongin tuh udah bener semua bilangnya Mas Supri. Cuma saya mau nambahin dikit lah. Jadi memang penting ya pengambil keputusan itu berani gitu. Ya, kayak seperti Perdana Menteri Inggris kan? Ya. Ya kan? Kan kita dengernya kerennya aja tuh. Udah nggak pakai masker, selesai, bisa ngapa-ngapain. Tapi kan kita kalau lihat historicalnya, Omicron Inggris udah lebih dulu gitu. Jadi puncaknya udah lebih duluan. Oke, itu poin satu. Poin keduanya, pasti semuanya udah capek nih Mas Supri. Rakyatnya capek, pemerintahnya capek, gitu kan. Dunia usaha capek, semuanya capek. Akhirnya ya wes lah, kita coba normal aja. Tapi dengan seperti yang Mas Supri tadi bilang gitu. Nah, itu kalau tuh pemerintahnya sama tadi yang Mas Supri omongin gitu, ya udah kita selesai aja gitu. Tapi apakah itu juga dilakukan sama negara lain? Kan baru satu nih sampelnya kan, baru Inggris tok. Gitu. Coba nanti kita lihat nih negara Eropa yang lain apa mungkin melakukan itu. Feeling saya sih kayaknya Turki ini juga berani kayaknya. Dia juga kan pemimpinnya kan agak oke lah, keren lah, kuat lah. Pertanyaannya apa? Keberanian maksudnya keberanian melawan hegemoni industri farmasi. Iya, pokoknya nggak pakai, kan dia mau dari pandemi mau digeser ke endemi kan ya, dari pandemi ke endemi gitu kan. Makanya dia berani memutuskan itu gitu. Kan baru satu nih, Inggris. Nah, Singapura saya nggak tahu tuh, masih bolak-balik aja tuh. Nah, kalau saya cenderung tunggu sampel nih, ada negara lain yang berani kan nih begitu gitu. Ya. Kalau di sini, jujur saya nggak yakin. Karena sama-sama. Kalau kita suzon ya, di akhir Februari Omicron akan naik. Nah ini gue, waduh, di sana udah selesai, di sini baru mau mulai. Iya. Nah jadi poinnya nih para pemimpin nih berani ngambil keputusan buat ya berbeda nggak maksudnya? Iya. Guru kita kan udah teriak-teriak tuh. Iya. Di grup juga bahwa vaksin booster ini kayaknya agak-agak permainan banget ya. Iya. Saya percaya itu juga sih. Iya. Agak-agak aneh. Ya kalau saya yang memang saya udah lama banget memang tertarik dan belajar di dunia ini ya, di dunia kesehatan, terutama kesehatan timur itu dari sejak sebelum kuliah malah saya sudah tuh belajar gitu, tertarik dan artinya banyak referensi yang saya baca juga kan dari banyak sisi kan. Itu memang bagi orang-orang holistik yang kesehatan non medik ya, itu kerasa banget bahwa banyak hal yang tidak wajar gitu, dipaksakan tidak wajar dalam kondisi-kondisi kesehatan yang kita alami hari-hari ini gitu. Ya, artinya itu tidak benar-benar ilmiah bener lah, sesuatunya nggak ada yang nggak fair gitu, kayak gitu. Nah, apalagi kalau bagi yang nggak mendalami mungkin ya biasa-biasa saja gitu, tapi bagi kita yang mendalami dunia ini dan melihat manusia secara holistik itu ada yang aneh tanda kutip. Oke, lama-lama orang juga sadar Mas Supri ya. Orang ya akan sadar. Ada yang nggak beres gitu. Karena ya orang akan semakin pintar dan tidak bisa jadi objek. Gitu.
jadi objek industri. Oke. Dunia kesehatan ke depan itu berarti rumah sakit akan semakin ada di dunia negara-negara maju kan? Itu rumah sakit sudah mulai holistik ya, ada divisi yang medik modern sama divisi apa. Termasuk mantan Presiden Indonesia Bapak SBY itu kan kemarin berobat ke Amerika itu kan ke klinik Mayo, itu kan klinik holistik itu Pak Osa. Ya, tapi dia keren Mas. Emang yang saya tahu Mayo kan dari dulu juga secara akademis juga kan luar biasa kan. Dokter-dokter hebat tuh di sana ada di sana semua gitu. Sampai mereka bikin jurnal lah, inilah itu, pokoknya luar biasa lah Mayo Clinic gitu. Nah tapi itu lagi kerennya sekarang nggak cuma pengobatan teknikal aja gitu istilahnya Mas Bri, tapi psikologi juga dilibatkan gitu. Iya. Kerennya. Dan kemarin ketika saya ikut seminarnya Ketua PIKTI ya, Dr. Eka Wahyu Kasih itu memang ada cita-cita besar bagaimana sebetulnya kekayaan pengobatan yang holistik itu kekayaannya di timur aslinya tuh. Dia ada herbal, ada pendekatan herbal, pendekatan meridian, pendekatan teknik-teknik yang ketimuran tuh lebih kaya dibandingkan barat ya. Barat unggul di psikologi, tapi yang sifatnya natural itu di timur kaya banget. Cuma memang secara lembaga kesehatan nggak ada yang seprofesional kayak di Mayo gitu contohnya. Iya benar. Ya, ada berita bagus sih Mas Supri. Kata beberapa hari yang lalu saya baca tuh, kan kita tahu kisah yang waktu bangsa Mongol nyerang Baghdad gitu-gitu kan? Ya, nyerang Irak ya. Dibakar semua buku kan? Iya benar. Ternyata ada satu perpustakaan ditemuin Mas Supri. Jadi banyak kitab-kitabnya yang selamat di situ. Nah ini bisa jadi hasanah baru nih buat ilmu-ilmu dari timur yang mungkin dirasakan hilang ataunya ketemu lagi nih Mas. Saya juga jadi penasaran juga nih, belum dibuka lagi kira-kira isinya apa gitu. Termasuk ada persinggungan atau ada irisan Pak Osa, dunia metaverse yang sekarang dikembangkan itu dengan dunia kesehatan. Saya mendapatkan ada irisan yang penting. Malah saya menduga itu metaverse ini berkembang karena pemahaman kesehatan gitu. Contohnya gini, contohnya Facebook lahir itu kan karena adanya penelitian dari siapa itu mengenai sosial ya, bahwa orang itu pengen eksis gitu, dari seorang India kalau nggak salah Pak saya. Nggak tahu saya. Ya, dari orang India melakukan eksperimen penelitian sosial dan hasilnya adalah bahwa setiap orang itu butuh interaksi sosial dan untuk cerita eksis gitu. Dan akhirnya itu menjadikan Mark Zuckerberg itu bekerja sama dengan dia dan Facebook jadi besar dari penelitian psikologi sosial itu. Nah, termasuk metaverse. Metaverse ini kalau kita baca telitik asal usulnya kok idenya dari mana itu banyak buku di barat itu meneliti tentang fisika kuantum, tentang energi, kemudian tentang virtual itu bahwa orang itu bisa berselancar di dunia non fisik dan pengalamannya dirasakan persis gitu. Itu di dunia kesehatan irisannya sangat dekat sekali, seperti ketika EFT contohnya itu kan orang menyembuhkan fisik dengan cara masuk dan melakukan kesadaran, tapi kesadarannya di bawah sadar gitu. Nah, virtual reality itu kan sebetulnya adalah gambaran bahwa dia berselancar di dunia non fisik, di dunia virtual non kesadaran gitu. Itu dari penelitian kuantum energi gitu-gitu juga sebetulnya di dunia itu. Artinya ada irisan. Artinya ketika metaverse itu bergerak dari universe ke metaverse secara teknologi, maka saya yakin dunia kesehatan juga akan bergerak dari sekedar melihat fisik, akan bergerak sekarang lebih holistik melihat sisi non fisiknya, bawah sadarnya, gitu Pak Osa. Keren. Saya malah ngelihat Mas Supri bagus tuh ya pandangannya. Saya malah kemarin saya ngelihatnya malah jadi takut gitu. Orang duduk aja gitu, tambah nggak sehat ini dirinya.
mentalnya jadi berantakan atau fisiknya juga jadi ampun-ampun. Iya, sepertinya begitu. Tapi kan tadi orang bisa switch di dua dunia. Ya, dia bisa tetap switch untuk melakukan aktivitas fisik dan dia bisa kembali lagi ke dunia virtualnya gitu. Iya, ya gitu. Oke, dan sepertinya jadi orang akan memiliki dua dunia, memiliki dua lingkungan nanti. Di saat sekarang juga udah mulai Mas Supri ya. Ya. Orang eksis di Instagram, Facebook, gitu, walaupun kenyataan kehidupannya nggak kayak gitu. Anak-anak kita juga udah eksis di Roblox dia. Kayak ini apa? Renal Kasali kan pernah ngomong gitu, Bu. Kalau Anda pamer-pamer kekayaan tuh sebenarnya Anda nggak kaya-kaya amat. Iya, benar. Atau Anda pamer kebahagiaan, sebenarnya Anda tuh nggak bahagia kalau gitu karena filosofinya kata beliau ya, kekayaan itu berbisik gitu, jadi diem-diem aja, dirasakan sendiri. Tapi kalau kemiskinan itu teriak ribut gitu maksudnya. Jadi misalnya orang yang kurang makan itu akan ribut banget gitu. Tapi secara esensialnya orang kaya itu nggak pamer gitu ya, yang benernya gitu. Karena mereka udah ngerasain semuanya, buat apa lagi? Sama pamer kebahagiaan itu. Orang bahagia nggak akan pamer kebahagiaan, dia akan di keep aja gitu. Iya. Itu kata Pak Renal Kasali ya. Benar-benar. Dan memang itu dipengaruhi sebetulnya oleh ini sih Pak Osa. Kalau kita mau tarik ke belakang itu oleh kapan generasi itu lahir. Contohnya generasi orang tua kita itu lahir ketika orang tuanya di masa penjajahan gitu ya. Dan ketika masa sulit tahun 65 dan sekitarnya itu mereka lahir di tahun 50, 65 orang tua kita 40 sampai 60 sampai 70 itu. Jadi mereka di dalam sebuah kondisi trauma fisik itu banyak gitu, kesulitan itu banyak. Oke, dan itu menjadikan ketika mendapatkan sesuatu itu wah banget dan itu ingin bercerita itu juga. Sedangkan nanti sekarang ini kayak Crazy Rich itu rame gitu ya, bercerita. Itu sebetulnya ada tuntutan psikologi pada masanya dulu ke orang tuanya dengan itu pasti susah hidupnya gitu Pak Osa. Biasanya gitu tuh. Pada berarti tahun 80 sampai 90 gitu mereka mengalami kehidupan orang tuanya yang memang orang tuanya kan ya dilahirkan dari generasi yang dulu susah gitu kan. Artinya ketika mereka mendapatkan sesuatu itu cenderung bercerita. Itu sebenarnya tuntutan psikologi juga. Cerita teman saya psikiater itu seperti membangun rumah itu ketika kita masuk batu bata dan batu bata itu belum terisi, maka ketika dewasa dia akan harus tetap nutup gitu. Maka dia suka cerita dan lain-lain itu sebenarnya ada masalah psikologi yang harus diselesaikan gitu. Dan nanti anak-anak kita ini kan rata-rata sudah lahir dalam masa kecukupan ya, makan nggak ada masalah, makan sekarang malah bukan susah makan, susah disuruh makan ya. Nggak kayak kita dulu mungkin ya. Bukan kita, saya lah kalau Pak Osa enggak. Atau kebanyakan generasi kita gitu. Makanya mereka akan lahir nanti itu yang seperti itu nggak akan berisik gitu Pak Osa. Udah biasa aja gitu. Nggak akan ada orang pamer itu malah norak gitu. Karena memang mereka dilahir tanpa ada masalah itu sehingga nggak perlu cerita lagi gitu. Gitu. Emang kan berbeda, jadi akan balik lagi ke tadi orang yang kaya itu akan semakin diam gitu-gitu. Itu benar sekali. Saya yakin generasi ke depan akan seperti itu. Setuju. Ya. Oke, sekarang jam berapa nih? Ya Allah, jam 20.56 Pak Osa. Masya Allah. Satu topik lagi Pak Osa. Masih dapat ini untuk Oke, kesehatan bagi teman-teman. Di dunia kesehatan tadi kita udah bahas, maka sekarang harus melihat kesehatan itu lebih memanusiakan manusia lah ya, bukan jadi objek industri kesehatan gitu intinya. Ya, teman-teman bisa konsultasi sama Pak Supri. Oke. Ya, nanti kalau nggak pinter ini jadi objek industri farmasi dan kesehatan.
Oke, yang ketiga, sosial, kehidupan sosial Pak Wasa. Lingkungan sosial, pertemuan dan lain-lain nih. Interaksi sosial lah. Gimana Pak Wasa? Waduh, saya nggak terlalu paham ini. Apa ya? Ya. Manusia adalah makhluk sosial, udah yang jelaskan. Namun sepertinya hubungan-hubungan sosial ke depan akan lebih banyak lewat virtual nih, atau gimana nih Pak Wasa? Ya, 1,5 tahun pandemi ini kan sebenarnya udah mengubah kita ya Mas Supri. Oke, ya. Yang tadinya nggak terbiasa Zoom meeting, sekarang terbiasa. Yang nggak terbiasa kerja dari rumah. Kalau kita memang karena kita usaha, kita banyak melakukan aktivitas di rumah Mas Supri ya. Nah. Tapi keumuman kan enggak. Sekarang ternyata keumuman orang banyak juga yang melakukan itu, gitu, kerja dari rumah. Lalu arus barang meningkat karena barangnya yang berpindah, tapi orangnya bisa stay di seperti. Jadi kayak marketplace itu kan berjaya Mas Supri ya. Iya. Karena orang udah nggak langsung berbelanja di pasar gitu. Jadi interaksi sosial memang banyak berkurang. Tapi interaksi keluarga akan jadi lebih meningkat ya? Untuk keluarga inti iya, tapi untuk keluarga besar berkurang. Karena kita nggak bisa pulang kampung untuk kemarin 2 kali lebaran pulang. Iya benar. Lu mau ke rumah orang tua, mertua, sulit kemarin gitu kan. Kalau saya sih ngeliatnya itu aja sih Mas. Tapi ini juga tambahan juga nih, berhubungan dunia pendidikan. Nanti orang yang bermutu kelihatan nih masuk sekarang nih, sama yang nggak bermutu nih. Gimana tuh maksudnya? Iya, kalau orang, saya sampel, saya tanya sama teman-teman, gimana kerja di rumah sama di kantor? Mereka rata-rata juga enak kerja di kantor, karena lebih capek di rumah. Oh gitu? Iya, dikejar-kejar laporan terus. Ini meeting, tapi laporan ditanya juga. Bikin laporan, bikin kesimpulan, segala macam. Jadi double kerjanya, seperti ekstra gitu. Nah ini kan kalau pintar menyikapinya, ya jadi ketahuan gitu. Anda bisa kerja apa enggak gitu maksudnya. Iya. Kayak gitu. Memang manusia ini aneh ya, dulu pas kerja di kantor pengen banget bersama keluarga. Iya. Pengen waktunya bersama keluarga, ketika udah bersama keluarga stres juga. Pengen di kantor. Pengen di kantor. Oh, itu ada laporan kata guyon atau apa gitu. Dengan pandemi ini banyak terjadi percekcokan gitu. Insyaallah. Tapi benar Mas Supri. Kalau kita lihat fenomena tuh yang anak-anak SD tuh, ibu-ibu tuh semuanya kewalahan ya. Ya, karena memang sistem pendidikannya yang aneh nih, guru-gurunya cuma ngasih tugas, nggak ngajarin, orang tua jadi guru dadakan gitu. Yang ada kan akhirnya stres tinggi, pengen buru-buru masuk sekolah gitu. Oh iya, stres ya. Iya benar, Masya Allah. Oke. Dan interaksi sosial itu kalau diteliti oleh penulis buku apa itu siapa? Yang Pak yang kemarin Millionaire Kill Everything itu? Yuswadi ya? Yuswadi ya. Di proses juga memang ke depan itu interaksi sosial itu, masyarakat, orang itu keluar itu dalam bentuk bukan lagi kegiatan-kegiatan yang tidak bermakna, tapi kegiatan lebih banyak itu gathering di alam gitu-gitu tuh interaksinya itu. Mereka keluar tuh untuk mencari kesegaran alam, bukan lagi ke tempat-tempat hiburan gitu loh. Nah, berarti Mas Supri ngebahas behavior-nya ya, behavior orang ya sekarang. Interaksi sosial yang terjadi terkait dengan kehidupan sosial mereka gitu. Kalau sekarang kan sosialita mungkin ketemu di restoran, ketemu di mall gitu ya. Tapi ke depan sepertinya mereka akan lebih banyak ketemu di virtual, dan ketika keluar itu lebih banyak menikmati alam gitu tujuannya.
bisa jadi. Oke, artinya eksistensi kan ketika sekarang kan ada istilah flexing itu yang tadi dibilang tuh, biar kelihatan gitu kan, itu akan semakin berkurang ya karena ketemunya kan nggak langsung gitu kalau saya. Iya, bisa jadi. Tapi enggak juga Mas Supri, malah kalau saya ngeliatnya agak gila juga. Kan bisa sekarang posting-posting di sosial media. Kan bisa ketemu kan. Itu kan pakai filter. Sekarang bedakan nggak harus beli skincare atau beli apa. Jadi bedakan pakai filter bisa sekarang Pak. Iya, mobil juga pakai mobil orang lain gitu ya. Yang penting foto. Iya, artinya biayanya jadi lebih murah loh. Ini bibir kita, aku pakai filter bisa tak merahin. Alis matanya dulu harus pakai operasi, harus pakai apa, itu bisa dipanjangin pakai filter. Tapi itu filter jidat hitam nggak ada kan? Itu buat nggak ada. Sekolah itu. Ini nggak ada. Ya aku bisa punya kumis nih pakai filter dan kumisnya bisa ikut bergerak gitu. Masya Allah. Nah itu kan ada itu banyak berita tuh di Cina itu kan orang gembrot pun difilter jadi iya, jadi langsing. Ada ini juga aplikasi yang perempuan-perempuan jadi kakinya jadi jenjang gitu kan, lebih tinggi gitu. Ya. Artinya flexing pakai bukan pakai biaya itu, pakai teknologi itu. Artinya orang akan lebih pede untuk melakukan interaksi ya Pak saya, karena bisa difilter ya. Iya. Sama ini juga Mas, emang sifat anak-anak sekarang kan lebih pede dibandingin generasi saya lah. Anak kuliah atau apa SMA lebih berani untuk mengekspresikan dirinya gitu. Itu kelebihannya juga sih. Mudah-mudahan Indonesia jadi lebih bagus. Tapi yang saya salut tuh saya kecepatan belajarnya luar biasa. Anak-anak sekarang kecepatan belajarnya gila-gila. Akselerasinya, kolaborasinya itu gila banget. Artinya akselerasinya keren. Keren-keren. Itu karena didukung kayak kemampuan mereka berkolaborasi lebih kuat ya daripada kita ya. Iya. Itu kan maksudnya sifat-sifat tuh ya. Ya, maksudnya yang di tentang. Jadi memang ada pergeseran banget tuh. Jadi anak-anak sekarang tuh lebih senang berbagi, lebih senang berkomunitas. Kalau kita kan dulu kalau bisa di zaman generasi kita nih kalau perlu dimakan sendiri gitu, diumpetin terus gitu. Maksudnya nggak, kebaikannya bisa berbagi. Makanya di zaman sekarang kita bisa itu ya kan, kita bisa.com itu berjaya kan Mas Pri. Berjaya. Karena behaviornya senang berbagi. Nah, itu berarti lebih mengarah ke yang diajarkan Islam ya, sedekah gitu. Ya. Artinya lebih spiritual. Mungkin nggak gede gitu sedekahnya. Cuman mereka care soal itu gitu Mas Pri. Iya. Mereka bisa berkali-kali. Itu kelebihan anak sekarang. Dan itu ada penelitian Pak Ustadz ya, tiap tahun itu ada penelitian. Ini kayaknya indikasi juga bahwa Asia dan sekitarnya kejayaannya memang akan naik gitu. Penelitian tentang kebaikan yang tadi itu berbagi, volunteer, kemudian aksi-aksi sosial kita bisa dan lain-lain itu di negara dulu beberapa tahun yang lalu itu negara-negara Barat itu lebih unggul, ya. Inggris, Swedia, Australia, gitu-gitu, Amerika. Tapi beberapa tahun terakhir ini indeksnya itu negara-negara Asia itu naik dan mereka turun. Kegiatan-kegiatan sosial berbagi dan lain-lain itu. Indeks kebaikannya itu masyarakat naik di Asia. Artinya tadi mencerminkan kebiasaan kolaborasi berbagi itu memang lebih kuat sekarang naik gitu. Gitu Pak Ustaz. Oke Pak Asa, sekarang jam 21:06 sepertinya harus kita akhiri, dan bisnis dan keuangan kita tidak bahas karena juga sering kita bahas ya. Oke, closing statement, monggo. Statement? Iya. Closing statementnya
banyak hal-hal baru sih di tahun 2022 ini gitu. Jadi memang tadi Mas Supri bilang kecepatan anak-anak sekarang belajar tuh luar biasa. Dan mau nggak mau, nggak cuma anak-anak sekarang, tapi semua lapisan generasi ini harus bergerak cepat, Mas Supri. Dalam mempelajari sesuatu, beradaptasi di sosial, pendidikan, kesehatan. Mau nggak mau, harus punya kecepatan gitu. Kalau nggak punya kecepatan, ya tertinggal semuanya, Mas Supri. Itu sih yang bisa saya simpulin malam ini, Mas Supri. Ya. Oke, terima kasih, luar biasa Pak Osa. Kecepatan ya untuk beradaptasi dan bergerak. Oke, jadi kalau saya nih punya pesan-pesan khususnya kepada generasi saya, kalau milenial. Ini makanannya Mas Supri ini mah. Generasi saya dan atas saya mungkin ya. Dunia sudah berubah. Jadi sadarlah, tobat dan mulai mau membuka diri untuk menerima perubahan dan beradaptasi dengannya, mau belajar, mau ngomong di depan kamera, ikut komunitas Zoom dan lain, ya berekspresi sebagaimana para milenial berekspresi dan belajar. Karena dengan cara mengikuti perubahan lah kita akan bisa tetap eksis di dunia, gitu. Keren. Oke, terima kasih Pak Osa untuk pembicaraan kita malam ini. Sampai jumpa insya Allah nanti di Selasa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.